Pernah ngerasa nggak sih suara kita tuh kayak tenggelam aja di tengah semua keramaian informasi ini? Tantangan terbesar di zaman sekarang itu bukan lagi kurangnya informasi, tapi gimana caranya kita bisa nembus semua itu dan benar-benar bikin dampak. Gimana caranya ide kita nggak cuma didengar, tapi juga bisa menggerakkan orang lain. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng cetak birunya. Kita mulai dari sebuah statistik yang jujur aja agak bikin kaget. Menurut sebuah studi dari Harris Interactive yang dikutip di buku The 8 Habit, ternyata cuma 1 dari 5 pekerja yang ngerasa bener-bener semangat sama tujuan organisasinya. Coba bayangin deh, itu artinya 80% orang di kantor ngerasa ya nggak nyambung sama misi perusahaannya. Ini bukan lagi sekedar masalah motivasi, ini udah jadi krisis keterlibatan yang besar banget. Nah, kutipan dari Peter Drucker ini pas banget buat ngejelasin pergeseran zaman kita. Kita tuh udah pindah dari era industri, di mana kita cuma ikut perintah, ke era pekerja pengetahuan, di mana kita punya pilihan dan harus bisa ngatur diri sendiri. Jadi intinya apa? Kita nggak bisa lagi pakai cara-cara lama. Kita butuh pendekatan baru, dan semua itu mulainya dari dalam diri kita sendiri. Perjalanan kita dimulai dari tempat yang paling dasar, pikiran kita. Yaps, sebelum kita bisa memengaruhi dunia luar, kita harus ngerti dulu nih mesin internal yang ngejalanin semuanya. Nah, buat ini kita bakal intip beberapa ide kunci dari buku Psych. Dulu, orang-orang mikirnya kayak Descartes. Pikiran itu semacam hantu di dalam mesin, sesuatu yang beda dari tubuh fisik kita. Tapi, kasus Phineas Gage, seorang pekerja yang otaknya ketusuk batang besi, ngebuktiin sebaliknya. Ajaibnya, dia selamat, tapi kepribadiannya berubah total. Gage yang tadinya cakep jadi impulsif dan gak sopan. Ini bukti telak bahwa pikiran dan kepribadian kita itu adalah produk dari otak fisik kita. Nah, yang menarik banget dari sini adalah ide dari Alan Turing. Gimana kalau pikiran kita itu kerjanya kayak komputer? Coba pikirin deh, komputer bisa ngelakuin hal-hal luar biasa cuma dari kombinasi 0 dan 1 kan? Nah, kecerdasan kita juga gitu, muncul dari interaksi jutaan neuron yang kerjanya simple banget, cuma nyala atau mati. Karena fokus sadar kita itu terbatas, otak kita punya trik yang jenius, mode autopilot. Ingat nggak pas pertama kali belajar nyetir, semua hal kita perhatiin. Tapi lama-lama nyetir jadi otomatis kan? Nah, inilah yang ngebebasin pikiran sadar buat mikirin hal lain. Paham sama sistem autopilot ini adalah langkah pertama buat ngendaliinnya secara sadar. Oke, tadi kita udah bahas hardware internal kita. Sekarang kita pindah ke software-nya, sesuatu yang bikin kita unik. Kita bakal pakai kerangka dari Stephen Covey dalam The 8 Habit buat nemuin apa yang dia sebut sebagai suara kita. Buat Covey, suara itu jauh lebih dari sekedar kemampuan ngomong. Ini tuh kayak kode unik jiwa kita, tujuan tertinggi kita. Suara adalah kontribusi spesial yang cuma kamu yang bisa kasih. Dan dia muncul di persimpangan antara keahlianmu, hal yang kamu suka, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa kata hati nuranimu. Yuk kita pecah konsep ini biar lebih praktis. Bayangin ada 4 lingkaran. Bakat itu adalah hal yang emang kamu jago dari sananya. Gairah itu yang bikin kamu semangat sampai lupa waktu. Kebutuhan itu di mana bakatmu ketemu sama permintaan di luar sana. Dan hati nurani itu kompas moral di dalam dirimu. Nah, di tengah-tengah pertemuan 4 lingkaran itulah letak kontribusi terbesarmu. Kutipan dari Nelson Mandela ini ngerangkum dampak dari nemuin suara kita dengan indah banget. Ini bukan soal jadi egois loh, justru sebaliknya. Waktu kita nemuin tujuan kita dan ngejalaninya dengan jujur, kita itu menciptakan efek domino yang ngasih kekuatan buat orang-orang di sekitar kita buat ngelakuin hal yang sama. Jadi kita udah ngerti cara kerja pikiran, dan kita udah nemuin suara unik kita. Terus, tantangan berikutnya apa? Ya mengomunikasikannya dengan efektif biar bisa bikin dampak nyata. Nah, buat ini kita bakal pinjam beberapa alat praktis dari The Bezos Blueprint. Di Amazon, ada aturan yang cukup mengejutkan, nggak boleh pakai PowerPoint. Kenapa? Karena presentasi slide itu gampang banget buat nyembunyiin pemikiran yang dangkal di balik poin-poin. Gantinya, mereka pakai memo naratif, semacam cerita 4-6 halaman yang dibaca dalam diam di awal setiap rapat. Cara ini maksa semua orang buat benar-benar mikirin ide mereka secara mendalam. Jeff Bezos sendiri ngejelasin logikanya. Nulis sebuah cerita atau narasi itu maksa kita buat nyambungin titik-titik. Milih mana informasi yang penting dan ngebangun argumen yang kuat. Ini tuh kayak latihan kejernihan berpikir. Simpelnya, kalau kamu nggak bisa ngejelasin idemu dalam bentuk tulisan naratif, kemungkinan besar kamu sendiri belum benar-benar paham sama idemu itu. Prinsip komunikasi Amazon yang lain adalah bikin semuanya gampang dicerna.
Mereka sengaja bikin tulisan mereka supaya bisa dipahami sama anak kelas 2 SMP. Ini bukan soal menyederhanakan ide ya, tapi soal menyajikannya pakai bahasa yang paling jelas dan ringkas. Ide-ide hebat itu harusnya nggak perlu kamus buat dimengerti kan? Nah, ini dia salah satu mekanisme paling kuat dari Amazon. Sebelum mereka nulis satu baris kode pun buat produk baru, mereka harus nulis siaran pers buat masa depan seolah-olah produknya udah rilis. Dokumen ini maksa mereka jawab pertanyaan-pertanyaan sulit dari sudut pandang pelanggan. Apa untungnya buat pelanggan? Kenapa mereka harus peduli? Dengan mulai dari akhir, mereka jamin setiap proyek itu fokusnya ke pelanggan sejak hari pertama. Oke, sekarang mari kita lihat gimana semua ini nyambung jadi satu kerangka yang utuh. Kita udah jalan-jalan ke 3 dunia yang berbeda, psikologi, penemuan tujuan pribadi, dan komunikasi strategis. Sekarang, waktunya kita satuin semua potongan puzzle ini jadi satu model yang kohesif buat menciptakan dampak. Jadi, begini ringkasannya. Perjalanannya itu dari dalam keluar. Pertama, dari psych, kita belajar buat ngertiin mesin di kepala kita. Kedua, dengan The 8 Habit, kita nentuin misi atau suara unik kita. Dan terakhir, dengan The Bezos Blueprint, kita belajar cara ngomongin misi itu dengan cara yang paling ngena. Pikiran, suara, komunikasi. Itulah urutannya. Dan kutipan dari Covey ini adalah puncak dari perjalanan kita. Dampak sejati, kepemimpinan sejati, itu ternyata bukan soal meninggikan diri sendiri, tapi soal gimana kita menggunakan pemahaman kita, suara kita, dan komunikasi kita untuk mengangkat orang lain, untuk bantu mereka melihat potensi luar biasa di dalam diri mereka sendiri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin. Saat kita mulai menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur, bahkan ilmiah, ke hal-hal seperti tujuan dan kepemimpinan, apakah itu malah mengurangi sisi ajaib dari kemanusiaan kita? Atau jangan-jangan justru sebaliknya, kita malah menemukan cara baru buat lebih mengagumi keindahan dan kerumitan dari rancangan pikiran manusia?